Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pemahaman materi kita ya mengenai KD 3.3 yaitu tentang klasifikasi materi, khususnya tentang unsur, senyawa, dan campuran. Oke, namun sebelum mengetahui unsur senyawa dan campuran, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu materi ya, Nak. Jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, misalnya air yang biasa kalian konsumsi ya setiap hari, kemudian ada pensil yang biasa kalian gunakan untuk menulis, kemudian ada misalnya oksigen ya yang kita hirup setiap hari untuk bernafas. Nah, itu semua merupakan suatu materi. Oke. Nah, materi itu sendiri dibagi menjadi dua ya, Nak. Jadi ada zat tunggal atau zat murni dan ada campuran. Nah, zat tunggal sendiri merupakan materi yang tersusun hanya dari satu jenis zat saja, sedangkan campuran yaitu materi yang terdiri dari dua jenis zat atau lebih. Nah, untuk zat tunggal ini nanti akan dibedakan lagi menjadi dua. Ada unsur dan ada senyawa. Sedangkan untuk zat campurannya dibedakan lagi menjadi dua. Ada campuran yang homogen dan ada campuran heterogen. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai unsur. Oke, nah anak-anak coba perhatikan beberapa gambar yang ibu tayangkan berikut ini. Yang pertama di sini ada gambar baut ya, kemudian ada cincin, ya cincin ya. Ada di sini yang pakai cincin sama seperti itu ya. Nah, dan ada juga pensil. Oke, baiklah. Nah, benda-benda yang ada di tayangan ini merupakan contoh dari unsur. Misalnya ini adalah terdapat unsur zinc di dalamnya. Terdapat unsur seng ya di dalamnya. Sedangkan cincin ini di dalam cincin ini terdapat komponen materi yang disebut dengan unsur emas atau ya unsur emas atau dalam kimia ya lambangnya adalah AU. Sedangkan di pensil ini, nah di pensil ini terdapat materi yang disebut sebagai unsur karbon. Oke, jadi itu dia ya unsur yang ada atau dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah ini. Selain itu, nah ini nah udara ya, udara yang contohnya yang ada di dalam balon udara ini. Ini merupakan campuran dari gas oksigen dan nitrogen, di mana oksigen itu merupakan suatu unsur dan nitrogen juga merupakan contoh dari suatu unsur. unsur. Nah, jadi apa sih ya sebenarnya arti dari unsur itu? Nah, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Ya, nah, ya. Nah, bagian dari terkecil dari unsur itu nanti akan disebut sebagai atom. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti di kelas 8. Oke. Nah, ini Ibu tampilkan suatu sistem yang menampilkan beberapa unsur yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, unsur-unsur ini sudah dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya ya, Nak. Misalnya, di sini ada unsur-unsur yang berada di golongan 1A. Ini ada hidrogen, unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, ini unsur-unsur ini dikelompokkan ke dalam suatu sistem periodik unsur kimia berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, jika kita lihat banyak sekali ternyata ya unsur-unsur yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah selanjutnya, oke kita balik lagi ke sini. Unsur itu dibagi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua ya. Ada yang bersifat logam dan non logam. Nah di sini bisa dilihat untuk unsur-unsur yang berwarna ini ya biru ini merupakan unsur-unsur logam. Unsur-unsur yang termasuk logam. Sedangkan yang berwarna ini oranye ini adalah contoh unsur-unsur yang bersifat non logam. Sedangkan yang sisanya merupakan unsur semi logam. Nah, kita akan
Kita lihat sifat dari unsur logam. Unsur logam itu memiliki sifat berwarna putih mengkilap ya nak ya. Ya mengkilap, misalnya ada emas, tembaga gitu. Mempunyai titik lebur yang rendah, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian contohnya tembaga ya, menghantarkan arus listrik, dapat ditempa. Contohnya adalah emas ya, bisa ditempa sehingga bisa dibuat menjadi berbagai bentuk, kalung, cincin dan lain sebagainya. Dapat menghantarkan kalor atau panas, dan pada umumnya unsur logam itu merupakan zat padat, namun terdapat juga yang zat cair, yaitu contohnya air raksa. Selanjutnya, unsur ini adalah contoh dari unsur logam dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada krom, lambangnya adalah CR ya, dibacanya krom. Ini digunakan untuk bumper mobil, kemudian digunakan untuk campuran dengan baja menjadi stainless steel. Nah, gambarnya contohnya adalah seperti ini. Kemudian ada besi, ya, lambangnya adalah Fe. Ini merupakan unsur logam yang paling murah ya. Nah, besi juga bisa digunakan sebagai campuran dengan karbon sehingga menghasilkan baja campuran logam ya untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Nah, ini dia. Oke, yang selanjutnya ada nikel atau Ni lambangnya. Nah, nikel ini tahan terhadap udara dan air. Nikel juga digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuh. Oke, ini nikel. Next kita ada tembaga atau Cu ya. Lambangnya adalah Cu. Nah, tembaga ini banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. Nah, campuran tembaga dengan timah bisa menghasilkan perunggu ya. Siapa di sini yang biasa mendapat medali perunggu? Itu merupakan campuran dari unsur tembaga dan timah. Nah, kemudian campuran tembaga dan seng itu bisa menghasilkan kuningan. Ini dia. Oke. Kita lanjut ke seng atau Zn ya, zinc ya. Nah, seng ini dapat digunakan sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, pelapis besi untuk mencegah karat. Ini dia seng. Nah, ini tadi ya yang ada di gambar awal ya. Ini berasal dari unsur kimia. Unsur yang ada dalam diri sehari-hari kita yang disebut dengan seng atau zinc. Selanjutnya ada emas atau lambangnya adalah Au. Nah, emas ini merupakan logam yang sangat tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk murni ya, emas murni. Emas digunakan sebagai perhiasan, bisa juga komponen listrik berkualitas tinggi. Campuran emas dengan perak banyak digunakan sebagai bahan koin. Ini dia. Oke, nah sekarang mari kita lihat unsur yang non-logam. Nah, tadi kita sudah lihat unsur logam, sekarang non-logam. Contoh dari unsur non-logam, di sini ada air, kemudian itu ada balonnya yang berisi gas di dalamnya, kemudian ada garam. Jadi ada yang bentuknya cair ya, non-logam itu ada yang bentuknya gas dan ada juga yang bentuknya padatan. Kalau tadi unsur logam itu umumnya berupa suatu padatan ya, kecuali air raksa. Nah, kalau unsur non-logam ini nanti ada yang cair, ada yang gas, dan ada yang padatan. Nah, lalu bagaimana sifat-sifat unsur penyusunnya untuk unsur non-logam? Mari kita lihat. Nah, ini dia tabel perbedaan unsur logam dan non-logam. Kalau Oke, baik Ibu ulangi ya. Jadi di sini ada perbedaan unsur logam dan non-logam. Kalau logam tadi sudah kita pelajari wujudnya adalah padat ya pada suhu kamar kecuali air raksa. Sedangkan untuk non-logam wujudnya ada yang padat, cair, dan gas. Nah, unsur logam itu dapat ditempa dan diregangkan. Sedangkan non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Logam berfungsi untuk konduktor listrik dan panas, sedangkan yang non-logam itu tidak bisa menghantarkan listrik dan panas ya, kecuali keramik. Oke, sekarang kita lanjut lihat beberapa contoh dari unsur non-logam dan ciri-cirinya. Yang pertama ada belerang ya, atau nama latinnya adalah sulfur dengan lambang unsurnya S. Ini bentuk fisiknya adalah padat dan berwarna kuning. Ada bromin ya, bromium. Lambang unsurnya Br, bentuk fisiknya cair dengan warna coklat kemerahan.
ada fluorin dengan lambang unsur F, bentuknya adalah gas berwarna kuning muda. Nah, ini nanti bisa kalian lihat ya. Nanti slide Ibu bagikan, silahkan dibaca dan dipelajari contoh dari beberapa unsur dan ciri-ciri. Oke, sekarang kita lanjut ke senyawa. Nah, kalau kita sudah mempelajari yang pertama tadi unsur ya. Materi tadi kan terbagi menjadi dua, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada unsur dan senyawa. Kita tadi sudah mempelajari unsur, ya. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi sesuatu yang lebih sederhana dengan cara reaksi kimia biasa. Nah, sedangkan sekarang kita lanjut ke yang senyawa. Kita lihat senyawa itu apa sebenarnya. Nah, jadi nak, senyawa itu didefinisikan sebagai zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Ingat ya, tersusun atas dua unsur atau lebih. Jadi dikatakan senyawa apabila tersusun dari dua unsur ya, minimal dua unsur atau lebih dengan perbandingan massa tertentu. Oke, kita lihat contohnya ada air dan garam. Jadi kenapa air dikatakan sebagai senyawa? Kita lihat ini struktur dari air atau rumus kimia dari air seperti ini. Air itu komponennya ada dua hidrogen dan satu oksigen. Tadi senyawa dikatakan senyawa apabila tersusun atas dua unsur atau lebih. Kita lihat di sini, air ini ada unsur oksigennya dan ada dua unsur hidrogen. Jadi ada dua jenis unsur yang ada oksigen dan hidrogen. Maka ini dikatakan sebagai senyawa. Gitu. Nah, ini beberapa contoh senyawa lainnya. Misalnya ada amonia dengan satu atom atau satu unsur N dan tiga atom H. Kemudian misalnya ada karbon dioksida, satu atom karbon dan dua atom oksigen. Oke. Nah, kita akan pelajari selanjutnya adalah sifat senyawa. Jadi sifat senyawa itu tidak sama ya dengan sifat unsur pembentuknya. Nah, senyawa dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur atau menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Oke. Di dalam tiap senyawa, unsur-unsur penyusunnya mempunyai perbandingan massa yang tetap dan tertentu. Oke, jadi ini poin ya dari sifat-sifat senyawa. Yang pertama, sifat senyawa tidak sama dengan sifat unsur pembentuknya. Contohnya adalah air. Air tadi kan ada oksigen dan hidrogen. Nah, air itu seperti yang kalian tahu, air itu kan wujudnya cair, bisa diminum. Sedangkan kalau dilihat dari unsur pembentuknya, air itu ada oksigen dan hidrogennya. Oksigen itu wujudnya gas, hidrogen juga gas, dan tidak bisa kita konsumsi. Nah, makanya di sini sifat senyawa itu dikatakan tidak sama lagi dengan sifat unsur pembentuknya. Oke. Tetapi senyawa masih bisa dipisahkan menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Kalau unsur tidak bisa lagi dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Oke. Nah, senyawa juga, lihat ya, mempunyai perbandingan yang tetap dan tertentu. Coba kita lihat. Maksud dari memiliki perbandingan tetap dan tertentu adalah seperti ini. Contohnya ada air, gula, dan etanol. Air atau rumus kimianya H2O ya, yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, memiliki perbandingan unsur-unsur penyusunnya, yaitu hidrogen berbanding oksigennya adalah 1:8. Oke, nah ini selalu tetap ya seperti ini. Sedangkan gula misalnya, gula dengan rumus molekul C12H22O11 memiliki perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen yaitu 72 berbanding 88 dan banding 11. Untuk etanol dengan rumus C2H5OH perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya yaitu 12:8:3. Nah, ini adalah contoh senyawa ya dan beserta rumus dan kegunaannya. Contohnya adalah natrium klorida, NaCl.
atau garam dapur ya, kalian biasa mengenalnya sebagai garam dapur. Ini kita gunakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya untuk memasak. Ada sukrosa ya, gula. C12, H22, O11. Ini sebagai pemanis gula. Dan lain sebagainya. Masih banyak ini contohnya ya. Nanti bisa dipelajari bersama-sama. Oke, sekarang yang terakhir yaitu campuran. Kita akan lihat jadi apa itu campuran. Nah, campuran adalah gabungan dua macam zat atau lebih tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Campuran itu sendiri dibedakan menjadi dapat terjadi ya, dapat terjadi antara yang pertama zat padat dengan zat padat, kemudian ada zat padat dengan zat cair, dan ada zat cair dengan zat cair. Jadi padat dengan padat, padat dengan cair, dan cair dengan cair. Contoh dari campuran yang zatnya adalah padat dan padat itu gula pasir dengan pasir ya, iya jelas. Kemudian padat dengan cair, pasir dengan air misalnya. Cair dengan cair, alkohol dengan air. Contoh lain, zat padat dengan gas, yaitu debu di udara, zat cair dengan gas, oksigen di dalam air, kemudian gas dengan gas, contohnya udara ya. Udara itu kan banyak mengandung gas-gas ya. Itu campuran antar gas udara yang ada di lingkungan kita ini. Ada gas nitrogennya, oksigennya, hidrogennya, dan sebagainya. Oke. Nah, campuran itu sendiri dibedakan menjadi dua ya, nak. Ada campuran homogen dan ada juga campuran heterogen. Sekarang mari kita lihat apa itu campuran homogen. Jadi campuran homogen adalah campuran dari dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkannya. Atau dengan kata lain campuran ini adalah campuran yang merata, serba sama gitu. Tidak bisa dibedakan lagi antara yang satu dengan yang lain. Contoh dari campuran homogen, misalnya ibu punya air dan gula. Kalian, nah lihat seperti di gambar. Ini masih awalnya masih bisa kita bedakan ya bahwa ini adalah air dan ini adalah gula. Nah dia akan menjadi campuran homogen. Misalnya setelah kita aduk menjadi larutan gula atau menjadi campuran gula dengan air, maka kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang air, mana yang gulanya, seperti itu. Karena dia sudah bercampur merata antara air dan gula. Itu ya, Nak. Oke, sekarang apa itu campuran heterogen? Oke, kita lihat. Kalau yang sebelumnya campuran homogen, sekarang heterogen. Campuran heterogen itu adalah gabungan dari dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Oke, contohnya. Oke, contohnya kita lihat. Nah, ini dia. Campuran antara air dengan pasir. Nah, kalau kalian lihat di sini, air masih terlihat ya bahwa ini adalah bagian airnya dan ini yang mengendap di sini adalah pasirnya. Nah, ini disebut sebagai campuran heterogen. Masih bisa dibedakan. Komponen penyusun campurannya masih bisa dibedakan satu dengan yang lain. Oke. Oke, sekarang kita pelajari sifat-sifat unsur senyawa dan campuran. Nah, kita sudah mempelajari ya dari awal sampai akhir tadi ada materi itu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu ada unsur dan senyawa, campuran itu ada campuran homogen dan heterogen. Nah, kita akan pelajari sifat-sifat dari tiga jenis materi ini. Yang pertama adalah berdasarkan jenis zatnya ya. Kalau unsur itu merupakan zat murni atau zat tunggal, sedangkan senyawa juga zat murni atau zat tunggal, sedangkan campuran bukan zat murni, dia sudah gabungan dari dua jenis zat atau lebih. Oke. Sekarang berdasarkan jenis partikelnya, kalau unsur itu partikel penyusunnya adalah suatu atom. Jadi unsur itu tersusun atas atom-atom. Nah, kalau senyawa itu tersusun atas molekul. Oke.
Dan kalau campuran ini partikel penyusunnya bisa atom, bisa juga molekul. Seperti itu. Yang ketiga, berdasarkan sifat asal zat penyusunnya. Kalau unsur itu tetap ya atau sama, sifatnya sama, sifat penyusunnya, zat penyusunnya. Sedangkan kalau senyawa, sifat zat penyusunnya itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Sifatnya sudah baru, sudah terbentuk yang baru gitu ya. Kalau campuran itu sifat asal zat penyusunnya masih tetap ada atau masih bisa kita rasakan. Selanjutnya, berdasarkan cara penulisannya, unsur itu sesuai dengan lambang atomnya ya. Nulisnya sesuai dengan lambang atomnya. Misalkan hidrogen H gitu. Sedangkan senyawa, cara penulisannya itu berdasarkan rumus molekulnya. Misalkan H2O, ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, kalau campuran itu tidak ada cara penulisannya ya dalam kimia. Dia biasanya langsung saja boleh campuran bebas ya, campuran air dengan pasir seperti itu atau campuran kopi dengan air seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan cara memisahkan zat penyusunnya, kalau unsur itu tidak dapat dipisahkan lagi ya dengan reaksi kimia yang biasa. Dia harus dengan menggunakan sesuatu yang hebat, misalnya nuklir gitu ya. Ya, pemecahan unsur-unsur menjadi radikal bebas. Nah, sedangkan senyawa itu hanya dapat dipisahkan secara kimia, campuran itu bisa dipisahkan secara fisika. Contohnya dengan pengendapan ya, misalkan air dengan pasir itu bisa dipisahkan secara fisika, tampak bisa bisa terlihat gitu ya, bagian airnya mana, nanti yang mengendap itu adalah bagian pasirnya. Nah, demikianlah untuk materi yang bisa Ibu sampaikan sebagai bahan untuk pembelajaran kalian, pemahaman lebih lanjut kalian mengenai KD 3.3 ya, tentang klasifikasi materi. Ibu harapkan semuanya bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.